Oke, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana, Pak? Nama saya Pak Ali, berada di Dusun Sumberjeruk, desanya Taman Agung, Kecamatan Jeluring, Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi. tentunya, Mas. Oke, ya. Pak Ali ini adalah salah satu teman dan rekan bisnisnya Pak Novel ya, Pak ya. Nggih, nggih, Nah, nggih, sama Pak betul. Sis juga. Ya, Ini kebetulan sama-sama petani pisang pisang candi. candi, nggih. Oke. Wih. Nih, bisa dilihat ya teman-teman ya di Nggih, belakang ya seperti sana. Ini tanamnya rapat banget. Ya. Nggak padat tahu sekali. kenapa kok Pak Novel, Pak Ali sukanya tanam-tanam yang rapet-rapet. Ya, ini kan uji coba, Mas. Katanya orang-orang itu ekstrim itu katanya. Ekstrim. Mencoba tanam padat itu gimana hasilnya. Oke. Ternyata ya yang penting perawatan, Mas. Yang penting Yang perawatan. penting perawatan. Kalau kita rawat ya sebaik-baiknya, mungkin hasilnya ya kayak gini lah, baik juga lah. Oke. Jadi, Nah, ini agak teduh banget ya, iya. teman-teman ya. Bisa dilihat kan ya. Karena satu pohon dengan pohon yang lain udah kayak tempuk ya, Pak ya. Jadi, Terlalu padat ini, Mas. iya, ini saya mau tanya Ekstrim, ini. deh. Jarak tanamnya berapa ini ke sini? Jarak tanamnya 2 meter 2 meter, 2 meter lawan kali 1/4, Mas. 1/4. 1/4. Ini teman-teman ya. 1/4. 1/4. Wih, tanamnya rapat banget. Dengan populasi berapa ini, Pak? Ini 1/4 bau, populasinya kurang lebih 600, Mas. 600 pohon. 600 pohon. Nah, itu makanya padat Bau. sekali. Wow. Oke. Karena ini juga masih uji coba ya, Pak ya? Uji coba gitu, Mas. Usia berapa bulan ini, Pak? Ini 6 bulan, Mas. 6 Mulai bulan. awal Desember nanam, sekarang 6 bulan. Nah, ini udah mulai, Mas. Udah mulai udah keluar mulai itu. keluar. Yang mana, Ya, Pak? Yang mana, itu Pak? apa itu namanya? yang ini. Tombaknya Kamandanu itu, Mas. Oh, Ya, udah keluar itu. ini ya, apa? Daun benderanya ya. Jantungnya malah keluar, Mas. Ini teman-teman masih menghadap ke atas cuma jantungnya. Wih. Ini nggak tahu dari kamera kelihatan apa enggak ini ya. Karena tinggi banget. Tinggi. Oke, beberapa sudah mulai keluar. Berjantung ya, Pak ya. Mulai berjantung. Dari segi pertumbuhan kelihatannya nggak ada yang ini ya, Pak ya. Nggak ada yang kuntet atau nggak ada yang terhambat untuk pertumbuhannya ya, Pak ya. Ya. Meskipun tanamnya rapat. Ada ya cuma 1-2, Mas. Mungkin ya kurang sinarnya itu atau mungkin terlalu padat ini jadi nggak bisa mencari hawa yang segar itu, Mas. Jadi proses ada fotosintesisnya kurang maksimal. Ada 1-2 lah. Tapi ya rata-rata kan begini semua, Mas. Oke, kita masuk. Ini besar-besar loh, Pak. Lumayan, Pak. Itu kan. Ini satu batangnya. Satu batang. Besar loh ini, teman-teman ya. Meskipun rapat. Nah, oke. Kalau untuk perawatan gimana, Pak? Kalau perawatan untuk pisang itu, Mas, ya saya kira mudah, Mas. Mudah untuk pisang perawatan itu dan nggak terlalu ribet. Jadi bisa Mas? Bisa ditinggal kemana-mana itu bisa. Jadi nggak terlalu ribet kayak nanam jagung, kayak nanam itu nggak. Santai pisang. Yang penting kita kasih pupuk sebulan 2 kali udah bagus, Mas. Iya. Pak, kan biasanya kalau tanam terlalu rapat itu kan musuhnya di kelembapan ya. Ya itu betul. Dan juga kalau jenis-jenis pisang yang rawan virus, itu dia akan menguning karena lembab tadi. Kalau di sini gimana, Pak? Ya alhamdulillah, Mas. Bagus juga. Soalnya tanahnya itu kan mudah kering. Jadi gitu. Misalkan hujan penuh, air penuh itu sehari aja udah kering, Mas. Sehari aja udah kering. Itulah keistimewaan tanahnya. Tanahnya itu apa ya, Mas? Ceket deh, tapi ada pasirnya gitu. Ceket ada pasirnya. Ceket ada pasirnya, jadi mudah kering. Kalau kering, waduh keras sekali tanah ini, Mas. Gitu malahan.
Tapi kalau basah ini ya lumer-lumer enak lah gitu. Gitu. Jadi terkendali ya Pak ya, terkendali kalau kelembapan ya. Kelembapan terkendali. Oke. Ya kita sambil jalan-jalan boleh ya Pak ya. Monggo. Kita tanya-tanya sambil jalan-jalan teman-teman ya. Kita review. Ya memang masih belum ada yang berbuah ya Pak ya. Belum Ya, tapi sudah mulai lah. Sudah mulai. Ini kan uji coba ini Mas. Uji coba tanam padat. Nah, iya. Tapi ini yang ketinggalan juga. Ya inilah ada yang ketinggalan ya kayak gini. Ya enggak apa-apa lah Mas, paling cuma 1-2 gitu kan. Lumrah lah. Karena kekurangan sinar matahari. Kekurangan sinar. Oke. Kalau untuk tanahnya dikasih dolomit enggak Pak? Awalnya Mas kasih dolomit tapi cuma sedikit, terus sampai sekarang ya udah nggak pernah udah ya. Nah kalau pupuknya pakai apa ini Pak? Kalau pupuknya Pak? Mayar aja Mas, kita nggak perlu pupuk yang mewah-mewah enggak. Saya cuma pakai urea subsidi itu sama Ponska. Oh gitu, dicampur ya Pak ya? Iya dicampur. Dikit-dikit pupuknya, cuma nggak begitu banyak. Kalau orang-orang kan pakai pupuk yang kelas-kelas atas itu kan. Saya enggak. Nah kalau boleh tahu satu barung seperti ini ya, ini dikasih pupuk berapa dosisnya kalau Bapak? Alah paling cuma segenggam Mas. Satu genggam aja. Itu segenggam. Jadi tanaman kurang lebih 600 ini dalam sekali pupuk itu cuma habis 25 kilo. 25 kilo. Berarti setengah sak ya? Setengah sak. Jadi satu sak itu 50 kilo itu bisa bikin 1 bulan Mas. Jadi kan saya pupuknya 15 hari kita pupuk. Ya itulah awal-awalnya itu. Saya kalau sudah generatif ini udah ada 1 bulan ini Mas, belum saya pupuk lagi nih. Itu. Kalau untuk anakannya Pak di sini juga dibatasi ya? Satu barung pohon ini kita sisakan 2 Mas sebenarnya. 2. Cuma ini kan kemarin mau saya ambil anaknya masih terlalu kecil, jadi kita biarkan dulu. Terus sekarang masa-masa mau keluar jantung itu nggak boleh diambil Mas anaknya. Nanti gitu. Pengaruh gitu ya. Pengaruh sama indukannya. Jadi biarkan dulu. Ya. Berarti di arit gitu aja atau gimana? Atau dibiarkan aja? Dibiarkan aja Mas. Kan kalau sudah gini kan sudah stuck Mas. Sudah nggak mau tumbuh. Iya. Diem tetap aja. Ya nanti kalau udah indukannya udah dipotong, buah udah dipotong, baru dikurangi. Bisa tumbuh lagi anaknya, tinggal kita ambil, kita perluas lagi, tanam. Iya. Oh gitu ya. Tapi kalau di sini pengairan gimana Pak? Pengairan bagus juga, enak. Air juga melimpah. Cuma kemarin itu waktu baru tanam itu kan pas musim panas, jadi ya kita berebut air, jadi makanya pakai diesel Mas untuk pengairan. Oke. Pakai diesel. Berarti ini dulunya tanah sawah atau gimana ini? Sawah ini Mas dulu. Ini bekasnya jeruk ini Mas. Bekasnya jeruk. Jadi kita mengabdi lahan, makanya bisa tanam padat ini. Cuma kalau kita lahan luas Mas, ya kita bikin jarak yang normal aja. Oke. Kalau normalnya kan kita tanam kan 3 meter kali 1,5, itu jarak normal. Ini jarak tanam padat makanya ekstrim. Harus perawatan gitu. Oke, enggak apa-apa Pak. Kan masih uji coba kan? Uji coba. Kalau berhasil ya dilanjutkan. Alhamdulillah begitu. Kalau enggak berhasil ya dievaluasi lagi kan gitu. Ya betul. Oke. Tapi ini sebagai contoh aja ya. Ini satu kan ibaratnya kosong lah ya. Kosong. Jarak antara sini ke sini itu kan juga agak lebar. Ini kelihatannya lebih besar ya Pak. Lebih besar, lebih bagus kan. Makanya kan jarak normal itu kan lebih bagus Mas.
Oke. Jadi untuk kedepannya kita tanam jarak normal aja. Jadi pertumbuhan biar bagus. Ya. Ya kalau pertumbuhan bagus ya pastikan hasilnya kan lebih bagus ya. gitu. Hasilnya istimewa ini. Nah, ya itu makanya kan alhamdulillah bisa begini, Mas. Ya. Tapi ini nanti ada rencana dijarangi atau ya, gimana? ada penjarangan, Mas. Jadi penjarangan satu garis gitu. Oh, gitu, teman-teman ya. Jadi biar bagus lah. Kan kalau ini kan kita kan sudah tahu kalau tanam padat itu hasilnya kayak gini gitu. Makanya kan ya kita ambil jarak yang normal aja gitu. Ya, ya nextnya ini akan dikurangi teman-teman. Misalkan dikurangi. Ini sama itu ya kan, yang tengah-tengah ini hilang gitu ya Pak ya? Iya, iya betul. Oke. Dijarangi satu gulut. Jadi nanti ketemunya jaraknya 2x2 atau 2x3 ini Pak? Sekitaran segitu ya? Ya 2,5 lah. 2,5 ya? 2,5 kali 1/4. Iya, karena ini sudah ya terbukti lah ya. Jadi kalau yang kurang sinar, yang pertumbuhannya terhambat itu seperti ini. Ini akhirnya kurang besar ya Pak ya? Karena kurang sinar matahari.